Halo teman-teman, ketemu lagi di Miki Little Pastry di Tips Baking bersama Miki hari ini. Nah, di episode 26 kali ini aku akan membahas mengenai roti gandum. Kita akan bahas sedikit mengenai healthy bread yang lumayan populer beberapa tahun belakangan ini. Healthy bread ini nggak cuma sekedar roti gandum aja ya. Sebenarnya secara umum ada beberapa yang cukup populer. Dari whole wheat itu gandum, kemudian yang mixed itu yang biasanya suka ada biji-bijian, kemudian dan mixed grain. Kalau mixed grain ini dia seperti oat lah dan kawan-kawan, oat, barley, buckwheat dan sebagainya. Sebelum memulai lebih jauh, aku akan membahas dulu secara umum cara membuatnya untuk healthy bread ini seperti apa. Kemudian biasanya bahan-bahan apa yang kita pakai dan apa sih sebenarnya kelebihan dari bahan-bahan tersebut. Kenapa sampai bisa dibilang dia healthy bread. Nah, untuk secara roti, secara umum, mungkin teman-teman yang sering ke bakery yang model healthy bread dan sebagainya, mereka kan suka beri nama whole wheat bread atau mungkin bisa mixed grain bread. Nah, sesuai namanya, bahannya adalah yang dimasukkan di depan itu, yang jadi roti gandum whole wheat. Itu nanti whole wheat itu biasanya ada dua, yang secara umum di pasaran ya, teman-teman bisa pakai whole wheat bran. Whole wheat bran itu yang kasar-kasar, dan whole wheat flour atau tepung whole wheat. Nah, untuk detailnya aku akan bahas setelah ini. Jadi untuk selanjutnya, untuk seperti mixed grain itu kalau di Indonesia ini lebih banyak jualnya mix ya, karena kita kan grain ini kebanyakan tumbuhnya di Eropa yang aku tahu. Jadi mereka repack jadi mixed grain yang memang campuran untuk roti itu juga. Jadi bukan nge-mix sendiri, tapi beli yang sudah mix jadi satu. Sama juga dengan mixed. Kalau mixed ini masih lebih banyak variasinya. Ada yang sudah dicampur, ada juga yang teman-teman bisa beli per jenis. Itu kemudian teman-teman campur sendiri. Nah, untuk yang bagian pertama kita akan bahas dulu whole wheat bread. Nah, whole wheat bread yang seperti aku tadi sudah bilang, secara umum untuk bikin whole wheat bread itu ada dua jenis. Dua jenis itu kenapa? Dari bahannya dahulu. Kalau bahan yang pertama, kalau yang teman-teman tahu, ada yang seperti serat kayu, itu istilahnya whole wheat bran. Jadi dia murni itu seratnya aja. Jadi whole wheat bran ini terbuat dari apa? Whole wheat bran ini sama-sama dari gandum. Cuman ya kita mundur sedikit ya. Jadi bikin tepung terigu itu kan dari gandum. Satu biji gandum itu ibaratnya ada 3 bagian. Jadi ada bran, ada endosperm, dan ada germ. Bran ini ibarat kita bilangnya itu adalah kulit luar. Kemudian endosperm itu seperti bijinya yang utama di tengah, dan ada germ. Germ itu seperti bakal embrio. Jadi kalau kita ibaratkan seperti telur, jadi bran itu kulitnya, kemudian endosperm itu yang bagian putih, dan germ itu kuning telurnya. Jadi kurang lebih pemahaman yang mudah seperti itu, dibagi 3 bagian. Kalau yang teman-teman biasa tepung terigu serbaguna, protein sedang, tinggi, bawah, rendah, itu terbuatnya dari bagian endosperm. Sedangkan kalau yang bran ini adalah sisi kulitnya. Jadi kalau teman-teman lihat itu bentuknya dia seperti serat kayu tipis. Itu dia isinya murni ke arah serat. Jadi high dietary fiber. Kenapa sering dipakai? Karena dia bagus untuk pencernaan. Jadi kalau yang istilahnya healthy food apa-apa, jadi fiber ini kan bantu untuk di pencernaan, bisa mengikat lemak-lemak yang berlebih dan sebagainya. Mungkin teman-teman lebih jago nih, apalagi teman-teman yang belajar di gizi pangan ataupun yang di kesehatan. Nah, untuk penggunaan kalau yang jenis bran ini dulu, bran itu biasanya dia dicampurkan dengan jumlah maksimal sih yang secara umum 20% dari total berat terigu. Jadi kalau teman-teman bikin adonan roti gandum dengan 1 kilo tepung, biasanya maksimal si whole wheat bran. Jadi whole wheat, kita ngomongnya whole wheat bran dulu aja lah ya. Jadi biar teman-teman nggak bingung, karena di pasaran itu
bilangnya whole wheat semua, tapi ada yang brand, ada yang FLA. Nah, kalau yang brand dulu penggunaannya kurang lebih 20% maksimal. Tapi bisa kurang, jadi bisa 20%, 10%, 5% pun bebas. Itu kembali ke sesuai selera. Tapi untuk pencampurannya, biasanya kalau untuk yang brand ini, itu dicampurkan nanti. Jadi adonan utama teman-teman, adonan utama untuk roti gandum ini biasanya diambil dari adonan roti tawar bisa, atau kalau teman-teman bikin yang modelin bread, sejenis baguette, batat, kemudian yang ya roti-roti yang plain itu, dari situ juga bisa. Jadi adonan utama teman-teman uleni dulu hingga dia kalis. Setelah itu baru si brand ini teman-teman campurkan, diaduk sebentar secukupnya asal dia tercampur rata. Nah, tapi ada catatan tambahan. Ada sedikit catatan tambahan kalau misalnya penggunaan brand. Ini seandainya teman-teman pakai jumlahnya sekitar yang 20%, 10%, atau 10% kurang dikit lah, sampai 8% aku bilang gampangnya. Itu brand teman-teman harus direndam dulu di air. Kenapa? Karena brand ini dia waktu dimasukkan ke adonan juga menyerap kelembapan. Jadi penggunaan yang jumlah agak banyak, kita bilang 8% sampai 20% aja biar gak bingung. Itu teman-teman terendam dulu. Jadi kalau misal contoh nih, ini contoh aja paling gampang, teman-teman pakai 20% di adonan 1 kilo tepung. Jadi kan si brand itu pakai 200 gram. Nah, malam sebelumnya teman-teman siapkan dulu brand yang 200 gram, kemudian direndam dengan air 400 gram. Jadi direndam aja, tutup plastik, di suhu ruangan boleh, atau mau di chiller pun nggak masalah. Jadi biar dia menyerap kelembapan dulu. Nanti hasilnya dia mirip-mirip seperti bubur kasar gitu. Nah, kalau sudah bubur kasar, itu baru nanti teman-teman adonan setelah sudah kalis, yang bubur kasar itu teman-teman masukkan, diuleni, dicampur rata. Itu seperti itu. Tapi kalau penggunaan yang sedikit dalam artian di bawah 8% ya, jadi 1-7% aku bilangnya. Itu teman-teman bisa langsung masukkan ke adonan tanpa direndam dahulu. Kenapa? Karena kalau jumlahnya lebih sedikit, dia menyerap kelembapan kan tidak terlalu banyak. Itu adonan utama teman-teman biasanya masih bisa mengimbangi. Jadi nggak terlalu sampai bikin jadi kering-kering banget. Kenapa sih kalau si brand ini harus dimasukkan terakhir? Aku kan tadi jelaskan pencampurannya terakhir. Karena kalau misal dicampur di awal, brand ini juga mempengaruhi pembentukan gluten. Jadi waktu adonan dicampur dengan brand, waktu diuleni, brand ini akan seperti memotong serat-seratnya si roti teman-teman. Jadi kalau misal pemasukannya terlalu cepat, seringkali gluten yang terpotong banyak, hasilnya si roti gandum teman-teman mengembangnya kurang maksimal. Kalau misal bisa roti tawar 1 kotak penuh nih, biasanya polosan ya, itu bisa penuh. Kalau teman-teman campur dengan si brand, whole wheat brand, kalau nyampurnya terlalu lama dan terlalu banyak, itu waktu diuleninya terlalu lama, nanti hasilnya dia roti nggak bisa penuh satu justruan. Biarpun timbangan ditambah ya, justru malah kempes dan rotinya jadi lebih padat. Jadi perhatikan kalau pencampuran whole wheat brand di adonan. Nah, kemudian sekarang kita akan bahas mengenai whole wheat yang kedua, whole wheat FLA. Whole wheat FLA itu kalau secara penampilan, kalau tadi yang brand kan seperti serat kayu. Kalau yang whole wheat FLA ini bentuknya dia seperti tepung terigu biasa, putih, tapi kalau teman-teman perhatikan di bagian dalamnya ada titik-titik coklatnya. Nah, itu serpihannya si brand. Yang membedakan kalau whole wheat FLA ini, tepung whole wheat, itu dia sudah ada campuran terigunya juga. Jadi bukan murni fiber atau seratnya itu aja. Kalau dari bahan pembuatnya, kalau tadi brand cuma sisi luar, si whole wheat FLA atau tepung whole wheat ini dibuat dari keseluruhan gandum. Jadi dari kulit si brand, tengah endosperm, dan titik yang di paling dalam germ, itu semua digiling jadi satu. Jadi bentuknya seperti tepung. Makanya kalau dia sudah bahannya campur, kalau tadi kan seratnya bagus banyak. Kalau di yang
whole wheat flour bingung juga ngomongnya, whole wheat flour itu dia sudah ada kandungan seratnya ada, kemudian patinya ada, dan ada sedikit kandungan lemak dari si gem yang di bagian dalam. Untuk kalau penggunaannya si tepung whole wheat ini itu berbeda dengan si whole wheat jenis brand. Kalau yang whole wheat flour, yang tepung whole wheat itu biasanya penggunaan sekitar 40% dari 100% total terigu di adonan. Jadi cara ngitungnya 40% tepung whole wheat, 60% tepung roti atau bread flour. Kita ngomong bread flour aja biar nggak rancu, tepung roti. Jadi kalau semisal teman-teman bikin roti gandum yang 1 kilo dengan tepung whole wheat, itu teman-teman 40%, 400 gramnya teman-teman kasih tepung whole wheat, dan yang si 60% teman-teman pakai terigu roti seperti biasa. Nah, untuk segi pencampuran kadar airnya, karena ini kan kurang lebih ringan ya secara kadar seratnya, kadar air biasanya nggak terlalu banyak berubah dibanding si adonan roti tawar biasanya. Jadi kalau biasanya roti tawar itu pakainya persentase air itu di sekitar 50-60%. Kalau menggunakan campuran tepung gandum ada sedikit penambahan. Penambahan sedikit ini bisa naik sekitar jadi 60-70%, tergantung komposisi roti teman-teman ya. Tujuannya mengapa? Karena memang kandungan tepung whole wheat ini kan ada tambahan serat. Dia akan sedikit menyerap air sedikit lebih banyak. Tapi itu kembali lagi teman-teman cek di merek atau yang teman-teman biasa pakai, karena beda merek bisa jadi punya karakter yang sedikit berbeda. Jadi penambahan air ini teman-teman sistem adjust dan disesuaikan. Kalau dari segi pencampurannya, kalau untuk yang tepung whole wheat, yang tepung ya bukan brand, itu teman-teman bisa campur dari awal. Jadi semua bahan campur jadi satu, diuleni seperti diuleni roti biasa. Kalau yang secara umum yang jual gandum yang packingan ya, yang aku sering ketemu di pasaran itu ada produk dari Bogasari dan Golden Eagle. Tapi mungkin juga merek-merek lain pun juga ada yang aku mungkin belum tahu. Mungkin teman-teman ada yang tahu merek lain, nggak apa-apa tulis di komen. Jadi teman-teman lain yang mungkin mau cari bisa sharing pengalamannya di situ. Nah, sekarang kita ngomong apa bedanya menggunakan si whole wheat brand dan whole wheat flour. Kalau secara dari bentuknya, si brand ini kan dia lebih kasar-kasar, coklat-coklat, serpiannya lebih besar. Sedangkan si tepung whole wheat flour itu dia lebih halus. Nah, pengaruh yang pertama dari penampilan dulu. Kalau penampilan, teman-teman pakai yang brand itu nanti waktu teman-teman potong kelihatan roti teman-teman cenderung lebih warnanya coklat. Kemudian ada serpian-serpian seratnya whole wheat brand tadi, itu lebih terlihat jelas. Dan biasanya pori-pori kalau pakai whole wheat brand cenderung terlihat sedikit lebih kasar, karena ya itu tadi glutennya kan sebagian seperti dipatahkan sama si brand. Dan kalau si whole wheat flour atau tepung whole wheat, karena dia lebih halus, otomatis roti tawar teman-teman, roti gandum teman-teman, itu bisa warnanya seperti roti biasa tapi sedikit kecoklatan. Kemudian kayak serpian-serpian kayunya, serpian brandnya itu nggak kelihatan, tapi lebih ke arah titik-titik halus. Dan secara pori-pori pun cukup lebih halus. Itu secara penampilan. Tapi secara aroma, kalau secara aroma whole wheat brand biasanya punya aroma yang lebih kuat, karena memang komposisinya kan sedikit lebih banyak ya dibandingkan whole wheat flour. Itu aroma, dia punya aroma khasnya brand itu lebih kuat. Kalau ada yang bilang itu aroma seperti aroma kayu, aroma apek, dah itulah. Karena apa ya, masing-masing orang kan beda-beda. Tapi ya itu ada aroma khas gandumnya. Nah, kalau pembandingan sama-sama jumlah, kita ngomong yang serat, kadar seratnya lebih tinggi mana? Kadar serat menggunakan si brand atau kadar serat menggunakan tepung whole wheat? Kita ngomong aja setaranya. Kalau secara perhitungan, kalau teman-teman pakai yang
di whole wheat flour, tepung 4 whole wheat yang 40% 60%. Jadi 40% si tepung whole wheat itu kalau dirinci-rinci lagi kan ada tuh perbandingan komposisi brand kulit luar, endosperm, dan si germ. Kalau dari perbandingan gandumnya itu untuk bikin roti, untuk komposisi si brand kulit itu kurang lebih dia sekitar di kisaran 14,5% kalau nggak salah, kurang lebih segituan. Jadi kalau teman-teman bikin yang 400 gram di 1 kilo adonan, itu kadar seratnya akan setara dengan teman-teman bikin dengan whole wheat brand itu yang 6%. 6% dari 1 kilo. Jadi kalau secara kadar serat, teman-teman pakai resep, aku ulang aja ya karena aku sendiri jadi bingung nih. Nah, secara resep kalau teman-teman bikin dengan whole wheat flour 40% banding 60%, 40% whole wheat flour, 60% terigu, punya kadar serat setara dengan adonan dengan whole wheat brand yang 6%. Jadi 6% whole wheat brand ditambah 100% terigu roti, itu setara. Jadi kadar seratnya tingkatnya setara. Nah, kelebihannya apa? Kalau di whole wheat flour biasanya penggunaan kalau mau ditambahkan lagi akan mempengaruhi perkembangan gluten. Jadi untuk penambahan jumlah karena dia sudah 40% itu akan sedikit lebih susah. Tapi kalau teman-teman mau kadar serat yang lebih tinggi, teman-teman bisa pilih opsi yang menggunakan whole wheat brand yang serat-serat tadi. Karena kan kalau yang tadi aja 6% bisa mengimbangi, kalau mau bikin lebih tinggi kan dinaikkan sampai 10 atau 20% jauh lebih mudah. Nah, itu mungkin teman-teman yang mau bikin serat high fiber itu bisa pilih opsi tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai multigrain dan mixed. Contoh-contohnya apa sih? Kalau multigrain itu yang umum seperti oat. Oat itu ada yang oat yang utuh, ada yang rolled oat, ada yang roasted oat, teman-teman bisa pilih. Atau ada juga instant oat. Instant oat itu yang sudah diproses. Kemudian seperti cornmeal itu yang jagung digiling itu oatmeal. Kemudian ada juga buckwheat ini biasanya sih lebih banyak kalau teman-teman beli yang campuran mixed grain itu sudah ada di dalam. Nah, penggunaannya secara umum biasanya sih mixed grain atau multigrain ini nggak sendirian langsung dicampur roti, seringkali dimix dengan mixed. Makanya nanti aku akan bahas lebih detail barengan. Nah, kalau secara penggunaannya, kalau menggunakan si mixed grain atau multigrain ini harus direndam dulu. Jadi mirip seperti whole wheat yang brand, si mixed grain ini perlu teman-teman istirahatkan semalam. Jadi direndam di air. Airnya perbandingannya paling umum 1:2. Jadi 1 bagian si grain dan 2 bagian air. Rendam aja semalam. Itu kemudian ditutup plastik dan dibiarkan sampai dia menyerap kelembapan. Nah, airnya apa? Air dingin atau air panas? Sebenarnya dua-dua bisa, ada plus dan minusnya. Kalau teman-teman pakai air panas untuk berendam, memang dia waktu untuk penyerapannya lebih cepat. Dalam hitungan beberapa jam itu sudah siap dipakai. Cuman kelemahannya kalau misal pakai yang panas itu karena ada proses pemanasan, itu menurut pengalaman teman-teman yang biasa bikin ya, karena aku jarang bikin sih jujur, itu dia seperti aromanya itu banyak yang terbawa sama si uap panas tadi. Jadi teman-teman perhatikan kalau pakai mixed grain, rendam dulu semalam, lebih idealnya pakai yang air dingin. Nah, kan ini tadi disarankan untuk direndam. Kalau seandainya nih mau pakai nggak perlu direndam, langsung dipakai, bisa nggak sih? Bisa, tapi kurang disarankan. Kenapa? Karena mixed grain ini akan secara nggak langsung menyerap kelembapan dari roti teman-teman. Makanya kalau misalnya nggak direndam dulu, roti teman-teman akan cenderung lebih cepat kering. Jadi waktu di oven, si prinsipnya seperti kalau teman-teman bikin pakai kismis,
Kismis kan ada yang dry tuh, yang kering. Dan selalu kalau mau pakai di roti, kue, itu teman-teman harus rendam air hangat. Prinsipnya sama. Kalau misal nggak direndam, waktu dia proses di adonan, dia akan menyerap kelembapan dari roti. Roti teman-teman akan jadi lebih keras, lebih kering. Dan kalau secara keawetan, kalau biasanya bisa 5 hari empuk, ini 3 hari dia bisa terasa lebih keras. Jadi udah keras duluan. Makanya harus diperhatikan. Nah, sama kalau untuk si mixed, kita akan ngomong dulu mixed. Mixed ini contohnya jenis-jenis seperti pumpkin seed, sunflower seed, ada poppy seed, pokoknya yang biji-bijian itulah ya. Teman-teman di luar banyak di toko bahan kue ada yang jual, atau mungkin di supermarket yang jual aneka biji-bijian pun juga ada. Jadi kalau untuk mixed, campuran nggak harus untuk direndam dulu, tapi bisa digunakan langsung karena biji-bijian ini dia kayak menyerap kelembapannya nggak setinggi kalau mixed grain. Itu jadi bisa dipakai langsung. Terutama kalau teman-teman bikin yang mixed untuk ditempel di luar. Tuh banyak tuh kan ya roti yang whole wheat pakai mixed, seednya di atasnya tempel-tempel banyak. Itu justru nggak direndam. Kalau direndam dia kan agak soggy. Tapi kalau nggak direndam, itu dia digigit bisa seperti keras-keras. Nah itu kelebihannya untuk sing mixed. Nah, kalau secara penggunaan persentasenya nih, mixed dan mixed grain. Nah, mixed dan mixed grain ini umumnya yang dipakai persentasenya mulai dari 5 sampai kurang lebih 25%. 5 sampai 25%. Dan pencampurannya itu mirip seperti menggunakan whole wheat bran. Whole wheat bran, bener. Jadi teman-teman campur setelah adonan utama teman-teman ini sudah kalis atau hampir kalis lah, kurang sedikit. Tapi lebih disarankan sih kalis. Jadi udah kalis, si mixed grain sama mixed yang sudah disiapkan bisa dicampur, kemudian diaduk, pokok dia sekedar tercampur rata. Dan jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama campuran mixed dan grain ini bisa memotong gluten juga. Untuk kadar air juga biasanya ada perlu sedikit penyesuaian, tergantung seberapa banyak mixed atau mixed grain yang digunakan. Kalau semakin banyak biasanya perlu ditambahkan air sedikit lebih banyak agar adonan teman-teman tidak sampai jadi kering. Nah, kelebihan pakai mixed grain ini biasanya dia bisa menambahkan nutrisi karena kandungan nutrisinya lebih bagus, ada kandungan serat juga, kemudian kandungan apalagi aroma, rasa itu yang khas juga. Jadi itulah, itu untuk variasi kenapa bikin healthy. Kadang kalau teman-teman makannya yang gandum aja polos, aduh kok hambar sih, rasanya apa ya, hambar-hambar kurang gimana gitu. Makanya banyak yang roti-roti untuk healthy dimix dengan grain, dan untuk penambahan mix itu tujuannya buat mengimbangi kadar serat ditambah, kadar nutrisi ditambah, kemudian aroma tetap ditambah dan rasa ditambah. Jadi teman-teman makan pun juga terasa enak. Jadi kalau secara umum pembuatan si mix healthy bread ya, kita ngomong global aja deh, healthy bread pakai whole wheat, kemudian pakai grain, pakai seed, itu secara umum adonan cukup bebas. Paling umum yang dipakai adalah adonan roti tawar dan adonan lean bread. Lean bread itu yang sejenis apa itu tadi, baguette, batat, dan kawan-kawan. Kenapa? Karena dua jenis roti ini punya kadar gula yang lebih rendah dan kadar fat pun juga lebih rendah. Jadi kalau untuk mengejar yang standar healthy-nya itu masih lebih gampang. Tapi seandainya teman-teman mau bikin di roti manis pun nggak masalah juga. Jadi roti manis teman-teman mau tambahkan dengan whole wheat, kemudian bran, seed, grain, itu pun nggak masalah. Untuk istilahnya variasi meningkatkan itu. Tapi kalau untuk secara diet, nah lebih disarankan pakai yang roti tawar dan roti gandum. Gimana teman-teman? Cukup paham ya? Kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung, nggak apa-apa, tulis saja di komen. Aku akan bantu coba jawab secepatnya. Nah, mungkin terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau teman-teman ada yang ingin request juga tips-tips atau tema-tema lainnya, nggak usah khawatir, tulis juga di komen. Aku akan berusaha bahas secepatnya, tapi sambil aku masukin antrian ya, jadi nyiapinnya bertahap.
Oke teman-teman, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe biar nggak terlewat video-videoku yang aku akan update tiap minggunya. Baik teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Tetap jaga kesehatan, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!